selamat siang adik-adik. Kita kembali lagi di channel YouTube Zevania Daniela ya. Sekarang kita akan latihan soal mengenai bab mutasi ya. Nah, ini bisa digunakan untuk kalian ulangan, sebentar lagi ulangan kan. Kemudian bisa juga digunakan untuk UTBK. Nah, soal-soal ini saya ambil dari biologi, buku biologi ya, dari ESIS. Oke. Nah, khusus untuk latihan soal mengenai mutasi ini tidak banyak coret-coretnya. Jadi kalian cuma perlu memahami ya, cuma perlu hafal dan memahaminya. Nah, saya sudah juga membuatkan soal bukan soal ya, video mengenai mutasi ini. Yang pertama adalah penjelasan dan cara cepat menghafal mutasi kromosom. Ya, ada kalian bisa lihat di playlist biologi kelas 12 di channel ini ya. Kemudian juga materi mutasi biologi SMA untuk persiapan UN. Ini saya udah buat berapa lama yang lalu ya. Itu cara cepat menghafalnya saja ya. Nah, jadi kalian perlu mengerti dan menghafalkannya. Jadi ini tidak banyak coret-coretannya ya. Oke, kita mulai dari soal pertama ya. Nah, di soal pertama ini dikatakan bahwa suatu perubahan yang dianggap terjadi pada tubuh makhluk hidup yang bisa dianggap sebagai mutasi apabila titik. Oke, mutasi itu syaratnya adalah satu, dia DNA atau gennya itu mengalami perubahan, ya itu. Kemudian yang kedua, dia bersifat diwariskan pada keturunannya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, perubahan itu bisa bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Jadi kalau kita lihat pilihannya ini ya, ini sepertinya harusnya soalnya memakai kata kecuali ya. Karena apa? A sesuai dengan yang 3 syarat yang saya sebutkan. B juga, C juga ya, dan D juga. Nah, yang E-nya ini selalu dapat diperbaiki. Syaratnya yang tadi yang sudah saya sebutkan bisa dapat atau tidak dapat diperbaiki. Jadi saya tambahkan kecuali ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah mutagen. Mutagen katanya adalah titik-titik ya. Nah, mutagen ini kalian kalau lihat di video saya mengenai mutasi ya, mutagen itu adalah agen penyebab mutasi ya. Jadi bisa dari alam maupun dari buatan ya. Kemudian bisa berupa faktor fisika yang berupa radiasi sinar ya, bisa sinar ultraviolet ya, sinar X juga ya, sinar radioaktif ya. Kemudian yang berupa faktor kimia itu bisa berasal dari bahan-bahan kimia ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor biologi ya, bisa berupa dari virus maupun bakteri ya. Oke, jadi kalau kalian bisa lihat di sini, mutagen itu adalah iya, jadi jawabannya adalah E pastinya ya. Oke. Nah, kemudian nomor 3, contoh mutagen. Tadi saya sudah sebutkan di nomor 2 bahwa mutagen itu bisa berasal dari bahan fisika, kimia maupun biologi. Kita lihat asap rokok. Asap rokok ini salah satu daripada mutagen. Karena apa? Karena dia mengandung bahan kimia yang disebut dengan formaldehida ya, itu terdapat pada asap tembakau, juga merupakan mutagen. Kemudian sinar X juga ya, berkas UV atau ultraviolet, DDT juga termasuk. DDT itu adalah dikloro-difenyl trikloretan atau pestisida dengan ya, bahasa umumnya ya. Oke. Nah, itu semuanya termasuk mutagen. Jadi kalau kita jawab nomor 3 adalah E ya. Sekarang nomor 4. Pernyataan berikut merupakan mekanisme yang memungkinkan terjadinya mutasi kecuali. Oke, nomor 4 ini kalian harus tahu mutasi itu bisa terjadi di mana saja, yaitu berdasarkan tempatnya ya. Itu mutasi yang terjadi di kromosom tubuh maupun kromosom kelamin ya. Berarti dia terjadi pada gen DNA maupun kromosom ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dari B sampai E itu semuanya terjadi pada gen, DNA dan kromosom, betul kan? Jadi ini memungkinkan
terjadinya mutasi. Nah, berarti yang kecualinya adalah A, yaitu perkawinan antar makhluk sejenis yang karakternya berbeda. Jadi jawaban nomor 4 adalah A. Ya. Oke, nomor 5. Seorang ibu yang sedang hamil terpapar zat yang bersifat karsinogenik sehingga mengakibatkan bayi yang dilahirkannya bibirnya sumbing. Dilihat dari tempat terjadinya mutasi, peristiwa tersebut digolongkan sebagai mutasi titik-titik. Oke, dilihat dari tempat mutasi, maka tempat terjadinya mutasi ini bisa terjadi di sel gamet ya. Kemudian yang kedua terjadi pada sel tubuh atau mutasi somatik yang terjadi pada sel gamet namanya mutasi gametik ya. Oke. Nah, bibir sumbing yang merupakan cacat bawaan ya, itu diakibatkan anak ya, bibir sumbing tadi merupakan hasil mutasi yang disebabkan oleh sinar X atau zat kimia tertentu ya, dan mutasi ini terjadi pada sel tubuh bukan sel gamet ya. Jadi contohnya seperti kanker kulit itu juga terjadi pada sel tubuh ya. Jadi ini mutasi jawabannya adalah mutasi somatik B ya. Kita lanjut lagi ya, latihan soal tentang materi mutasi ya. Sekarang nomor 6. Kalian bisa lihat di situ ada tabel penyebab mutasi dan dampaknya ya. Nah, pasti pilihannya adalah D, kolkisin ya. Kolkisin itu sebenarnya adalah alkaloid toksik dan karsinogenik yang diperoleh dari ekstrak tumbuhan. Biasanya dia digunakan untuk radang sendi. Nah, mengapa dia bisa menyebabkan mutasi? Karena dia merupakan inhibitor mitosis karena dapat mengikat tubulin atau protein konstituen utama mikrotubula sehingga menyebabkan benang-benang spindle itu tidak terbentuk saat proses pembelahan. Nah, hasilnya apa mutasinya? Dia akan menghasilkan sel-sel poliploidi buatan, yaitu dia memiliki set kromosom lebih dari sepasang. Ya, jadi ini kolkisin itu nanti yang menyebabkan nanti eh, semangka tidak berbiji ya. Oke. Nah, sedangkan pilihan lainnya yaitu A sama C, misalkan sinar matahari, sinar ultraviolet yang semuanya berasal dari matahari itu biasanya mengakibatkan kanker kulit. Ya, kanker kulit itu adalah kanker autosom atau kanker yang terjadi pada sel tubuh, bukan kanker kromosom seperti yang pada C. Ya, kemudian B itu ada pestisida. Pestisida kebanyakan mengakibatkan penyakit dalam tubuh seperti di ginjal maupun di hati ya, bukan di pernapasan. Bakteri juga mengakibatkan penyakit lain. Ya, oke. Jadi nomor 8 adalah nomor 6 adalah D. Nomor 7, suatu individu tampak mengalami perubahan besar dibandingkan sesama jenisnya. Dari penelitian diketahui bahwa kromosom individu tadi tetap sama, jadi kromosomnya tetap sama, ya. Tetapi isi kromosomnya mengalami perubahan, ya. Nah, isi kromosom itu kalian tahu kan, isi kromosom itu adalah berupa gen DNA, betul? Jadi kalau di sini individu tersebut mengalami pastinya D mutasi gen. Oke? Nomor 8, berubahnya asam glutamat dari rangkaian asam amino hemoglobin A menjadi valin pada rangkaian asam amino hemoglobin S merupakan contoh dari titik-titik. Oke, nah di sini semua tentang mutasi ya. Kalian harus tahu mutasi berdasarkan tempat terjadinya itu ada dua, yaitu mutasi gamet ya, gametik yang terjadi pada sel-sel kelamin atau gonosom kan. Kemudian ada yang kedua itu mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh, itu tempat terjadinya mutasi. Kalau di sini ini bukan tempat terjadinya mutasi, tapi tingkat mutasinya. Tingkat mutasi itu ada dua, yaitu mutasi gen ya dan mutasi kromosom. Mutasi gen itu yang kalian harus tahu itu menyebabkan biasanya berubahnya nukleotida pada basa-basa nitrogen. Ya, jadi kalau di sini kalian lihat asam amino hemoglobin A menjadi valin, ya, ini berarti pasti mutasi gen karena perubahan nukleotida yang menyebabkan perubahan protein. Ya, oke, lanjut. Mutasi pergeseran nomor 9 ya. Mutasi pergeseran kerangka itu disebabkan oleh titik-titik. Oke, mutasi yang harus kalian tahu, mutasi pergeseran kerangka itu adalah mutasi yang disebabkan karena penambahan basa nitrogen ya atau hilangnya basa nitrogen yang bukan kelipatan 3.
Jadi misalkan hilangnya 2 basa nitrogen atau 4 basa nitrogen atau 5, pokoknya bukan kelipatan 3 saja, ya. Nah, berarti pasti ini merupakan mutasi gen yang berupa insersi dan delesi. Insersi itu penambahan ya. Kemudian delesi itu pengurangan. Jadi kalau di sini lihat jawabannya adalah 9 itu adalah A dan B benar. Jadi E, insersi dan delesi. Bahasa nih nukleotida ya. Ingat mutasi gen itu ada 3, yaitu substitusi, insersi, dan delesi. Cara menghafalnya kalian bisa lihat di video saya ya tentang materi mutasi biologi SMA untuk persiapan UN. Oke ya. Langsung kita lanjutkan nomor 10. Seorang pekerja di laboratorium memiliki tubuh normal. Tapi dari hasil perkawinannya dilahirkan anak cacat yang diduga disebabkan karena mutasi yang dialami pekerja tersebut. Mutasi yang terjadi apabila dilihat dari tempat terjadinya dapat dianggap sebagai titik-titik. Oke, jadi mutasi dilihat dari tempat terjadinya itu ada 2, yaitu mutasi gametik atau terjadi pada sel-sel kelamin dan mutasi somatik yang terjadi pada sel-sel tubuh. Jadi pilihannya bisa cuma A atau B. Ya, nah kalau lihat di sini orang tuanya normal, ya, anaknya yang cacat. Ini seperti soal nomor 5, yaitu tentang bibir sumbing, ya. Nah itu disebabkan karena mutasi somatik atau mutasi yang terjadi di sel-sel tubuh, ya. Nah perbedaannya dengan mutasi gametik, ya, mutasi somatik itu biasanya tidak diwariskan pada keturunannya, meskipun ada indikasi kepekaan seseorang mengalami mutasi somatik ya, juga dipengaruhi secara genetik. Itu ada juga secara genetiknya, tapi tidak seperti mutasi gametik yang benar-benar genetik atau diperoleh dari orang tuanya. Oke? Jadi itu jawaban nomor 6 sampai 10.